Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Rojada dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi MPDI. Dengan tema kita hari ini adalah Roja dan Tawakal. Kajian kitab Al-Usul As-Salasa. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab. Untuk seluruh pendengar kajian hari ini, bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, dan para kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan al-khawf. Al-khawf, di mana kita telah mengetahui bahwasannya al-khawf adalah suatu ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Dan kita pun telah mengetahui bahwasanya al-khawf maknanya adalah
infi'alun yuhsalu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha, adalah sikap kekhawatiran kita akan tertimpa suatu kebinasaan, kemudaratan ataupun gangguan. Ini makna al-khauf. Dan khauf seperti ini Allah Subhanahu wa taala melarang apabila kita takut kepada wali-wali syaitan. Dan khauf telah kita pelajari terbagi menjadi 3. Ada yang namanya khaufun tabi'i, ketakutan secara tabiat, seperti ketika manusia takut kepada binatang buas, takut terhadap api, takut terhadap tenggelam. Maka yang seperti ini seorang hamba tidak tercelah. Takut tabiat seperti ini seorang hamba tidaklah tercelah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Lalu Musa di Madinah, di kota tersebut, menjadi orang yang takut dan mengendap-endap. Jadi di sini ketakutan tabiat, ketakutan akan binasa, ketakutan akan serangan suatu kaum, takut tabiat. Ya. Adapun yang kedua yang telah kita pelajari adalah takut ibadah. Takut ibadah. Apa itu takut ibadah? An yakhafa ahadan yata'abbada bil khawfi lahu. Misalnya seorang takut kepada orang lain dalam bentuk penyembahan kepadanya. Maka yang seperti ini enggak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan takut yang seperti ini, takut yang dibarengi unsur peribadatan, maka ini tidak boleh diserahkan, ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut yang ketiga adalah khaufun sir, khaufus sir, takut yang rahasia, yang tersembunyi, takut yang sir, ya. Takut yang rahasia. Ka'an yakhafa sahibal qabri aw waliyan ba'idan anhu la yu'thiru fihi lakinnahu yakhafuhu makhafatan sarrin, fahadha aidan dzakarahu al-ulama'u minasy-syirk. Seperti orang yang takut kepada penghuni kubur, atau dia takut kepada seorang wali yang jauh darinya, yang mana tidak ada pengaruhnya karena jauh wali tersebut, kiainya, walinya, ya orang yang dia muliakan. Dia takut kepadanya dengan takut yang tersembunyi, tidak nampak tapi hatinya selalu takut, takut akan orang tersebut. Maka para ulama mengatakan ini termasuk kesyirikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah mempelajari khauf, maka muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, menjelaskan wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil seputar roja, dalil seputar ar-roja adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah khauf, kembali ke sekarang ke roja. Apa dalil tentang roja? Roja artinya berharap secara bahasa. Dalil roja adalah ibadah
adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ya 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang yarju, yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, mengerjakan amalan saleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada siapapun. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ar-raja'u tam'ul insani fi amrin qaribil manal. Raja, berharap, harapan adalah keinginan manusia terhadap suatu perkara yang dekat dicapai, yang sangat dekat untuk dicapai. Waqad yakunu fi ba'idil manal. Tapi terkadang hal tersebut jauh untuk tercapai, sulit tercapai. Jadi roja, harapan itu adalah kemauan manusia untuk terhadap perkara yang mudah dicapai, atau bisa jadi yang sulit dicapai, yang jauh untuk bisa terwujud. Tanzilan lahu manzilatal qarib, ya, yang sebagai suatu kedudukan yang dianggap dekat. Jadi intinya roja mengharapkan sesuatu yang bisa terwujud dan terkadang sulit terwujud. Intinya mengharapkan sesuatu, antusias terhadap sesuatu, penuh harap. Warraja'ul mutadammin lidzulli wal khudu'. Nah, raja, berharap seperti ar-raja ini, penuh harap ini, dia mengandung unsur menghinakan diri dan merendahkan diri. Berharap tapi mengandung unsur menghinakan dirinya, menundukkan dirinya di hadapan zat yang dia harapkan. La yakunu illa lillahi azza wa jalla. Maka roja ini tidaklah boleh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun imma asghar wa imma akbar. Dan memalingkan roja yang seperti ini kepada selain Allah, maka dia merupakan kesyirikan, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Bihasabi ma yaqumu biqalbir raji. Gimana standarisasi dia syirik besar atau syirik kecil? Tergantung bagaimana hati orang yang berharap tadi. Jikalaulah orang yang berharap tadi dia hanya berharap kepada selain Allah dengan penuh khudu', ya, dengan penuh menghinakan diri, maka ini syirik besar. Apabila hatinya begitu berharap besar kepada zat tersebut selain Allah, namun ketika dia menyetarakan harapannya kepada Allah dan kepada makhluk, atau bahkan dia berharap kepada Allah, berharap juga kepada makhluk, maka ini jelas syirik. Ya, syirik. Dan dia meyakini bahwasanya yang memberikan itu adalah Allah. Makhluk ini hanya perantara saja. Tapi dia juga menaruh harapan kepada makhluk ini, maka ini syirik kecil. Karena muallif rahimahullah dengan ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan."
Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini lihat, amalan yang saleh ketika berharap kepada Rabbnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini saya kembali ingin membuat antum sekalian untuk bisa mentadaburi sebuah ayat, suatu ayat. Dari ayat ini, jika kita tadabburi, kita fahami, atau kita buka tafsirnya, atau pahami aja, maka ayat ini menerangkan ketika kita berharap kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Dari mana lafalnya? Lihat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falya'mal amalan salihah. Hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Kalau dia nggak ngelakuin itu, wala yusyrik, jangan dia berbuat syirik. Bi ibadati rabbih ahada, terhadap peribadatan kepada Rabbnya kepada seorang pun. Allah bahas ibadah tentang roja. Kemudian wala yusyrik, jangan berbuat syirik. Roja jangan dipalingkan kepada selain Allah. Ketika dibandingkan kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Dan Allah larang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah, kepada sesuatu apapun, kepada sesuatu pun. Ya, ini dalilnya. Ustadz kok nggak gamblang? Ini gampang dalam bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bertele-tele, jawami'ul kalim, seperti hadis Nabi SAW. Al-Quran nggak suka bertele-tele. Masa Al-Quran harus bertele-tele? Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah beramal soleh. Karena siapa saja yang berharap kepada selain Allah, maka itulah syirik. Maka janganlah kamu syirik. Sama kayak buku jadinya. Ini hebatnya bahasa Al-Quran dengan perbedaan bahasa Al-Quran dengan buku-buku lainnya. Ya, makanya Al-Quran butuh ditadabburi. Banyak sekali Allah menjelaskan suatu peribadatan lalu tutup dengan lafal apa. Ya, ini berarti lafal ini kalau kita mafhum mukhalafahnya, pemahaman berbalik dari ayat tersebut, berarti kalau kita tidak beramal soleh dan berharap kepada selain Allah, maka itu suatu kesyirikan, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ar-raja' al-mahmud la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Ilmuilah, ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ar-raja' berharap, al-mahmuda yang terpuji. Jadi ada berharap yang terpuji, berharap yang terpuji. Itu harapan yang terpuji tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang dia beramal, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala Allah. Dan mengharapkan pahalanya dari ketaatannya. Orang harapan yang terpuji adalah orang mengerjakan suatu ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahalanya dari ketaatan tersebut. Au taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatihi. Atau orang yang bertaubat dari kemaksiatannya dan dia mengharapkan taubatnya diterima. Ini taubat, ini roja yang terpuji. Dia bertobat dan dia berharap taubatnya diterima. Dia beribadah dan dia mengharapkan pahala. Dia bertobat dan dia berharap taubatnya diterima. Fa'ammar raja'u bila amalin fahuwa ghururun wa tamannin mazmum. Adapun raja' berharap tanpa diiringi dengan amalan, maka dia merupakan suatu hal yang menipu atau harapan yang tercela. Berharap tapi nggak diiringi dengan amalan, nggak ada sebabnya. Karena ada sebab, ada musabab. Di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada suatu lafal
Raja, harapan yang terpuji tidaklah terjadi kecuali bagi seorang hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Sekarang pertanyaan, orang beribadah mengharapkan pahala, ini berarti ibadahnya ikhlas atau enggak ikhlas nih? Karena banyak orang yang bingung. Dia mengatakan, Ustaz, kalau kita ibadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, berarti tidak ikhlas. Kok gitu? Iya, ikhlas itu jadi gimana? Ikhlas itu ibadah mengharapkan ridho Allah katanya. Sekarang saya katakan, ikhlas ketika kita ibadah, mengerjakan ketaatan, mengharapkan pahala dari Allah, ini ikhlas namanya. Kok gitu, Ustaz? Iya. Kalau ini dikatakan gak ikhlas, mengharapkan pahala Allah dikatakan gak ikhlas, maka berarti Allah mengajarkan kita untuk gak ikhlas. Kenapa? Karena Allah selalu mengiming-imingi dengan pahala. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur, mendapatkan bidadari-bidadari yang sebaya, mendapatkan gelas-gelas yang berisi minuman. Apa maksudnya? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Harapan pahala dari Allah. Ya. Apabila kita beribadah mengharapkan pahala dikatakan gak ikhlas, berarti selama ini Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan untuk gak ikhlas berarti. Ya, Nabi banyak sekali mengiming-imingi dengan suatu surga, dengan suatu surga, ya, dengan surga. Fa'idha sa'alta fas'alil firdaus a'la. Kalau kamu mintalah surga firdaus yang tertinggi. Bukankah ikhlas itu mengharapkan ridho? Ya, mengharapkan ridho. Apa arti ridho? Senangnya Allah, ridhanya Allah. Ya. Kesenangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa diplesetkan. Kalau kita ibadah mengharapkan ridhonya Allah, ketika Allah ridhonya kita di neraka, berarti sudah masuk neraka. Misalnya kita berbuat maksiat, dosa terus, Allah nggak ridho masuk surga. Allah ridhonya kalian di neraka. Lu kok buat dosa terus kok masa dimasukin surga? Nah, gimana coba? Ikhwatul iman, ikhlas itu ketika kita beribadah mengharapkan dari Allah. Mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan balasan dari Allah, itu ikhlas. Enggak ikhlas ketika kita beribadah mengharapkan balasan dari selain Allah, itu enggak ikhlas. Kita salat mengharapkan pahala Allah, masuk surga dan dimudahkan hisabnya. Karena Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Hal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di akhirat adalah salatnya. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk salatnya, maka buruk semua amalannya. Kita dihisab dengan hisab yang mudah, dengan salat. Ya, ibadah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan orang salat mengharapkan hisab yang mudah, balasan dari Allah. Ini ikhlas. Namun yang enggak ikhlas ketika dia mengharapkan balasan dari selain Allah. Dia salat biar di salat ke masjid, biar diangkat jadi takmir masjid misalnya. Dia ke masjid biar lewat depan rumah wanita idamannya kayak gitu. Biar dipuji dengan camer.
calon mertua gitu kan. Ini nggak ikhlas. Atau dia sholat biar dikatain orang alim, dia sholat biar dikasih kedudukan, mengharapkan dari manusia. Setiap ibadah yang diharapkan dari selain Allah, maka ini nggak ikhlas. Namun setiap ketaatan yang kita harapkan pahala dari Allah, yang kita harapkan balasan dari Allah, maka ini ikhlas. Ya. Kalau kita puasa mengharapkan masuk surga di pintu Rayyan, ini yang punya surga Allah, berarti ini ikhlas. Namun kalau kita puasa berharap ketika sampai lebaran dibelikan sepeda oleh orang tua, nah ini berarti enggak ikhlas, mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, al-khauf war raja ini suatu paket yang dikatakan syarat sempurnanya ibadah. Jadi kalau kita katakan, saya katakan syarat kesempurnanya ibadah, syarat sempurnanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena makna takwa, sebagaimana kata Talab bin Habib rahimahullah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu makna takwa. Takwa kata Talab bin Habib rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa maksud cahaya dari Allah? Di atas ilmu. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dibangun di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Ini ketaatan nih. Tahu dari mana Allah perintahkan, ini dalilnya Al-Quran. Nabi perintahkan, ini dalilnya hadis Nabi SAW. Oh, ini ilmu. Karena ilmu maqala Allah wa maqala Rasul. Ilmu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Nabi SAW katakan. Jadi ketika dia mengamalkan ini ibadah, ini ada ilmunya, dia lakukan, maka ini benar di atas cahaya dari Allah. Apa dalilnya kalau ilmu itu adalah cahaya? Dalilnya adalah perkataan Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menulis syairnya dalam kitabnya Diwan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku, dan dia menganjurkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu adalah cahaya. Berarti ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, ada dalilnya ketaatan ini yang kita lakukan. Karena al-aslu fil ibadah al-haram at-tahrim hatta ya'ti ad-dalil ala tasyri'ihi. Asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Itu sebelum kita lanjutkan perkataan Talab bin Habib rahimahullah, antum tahu kenapa Imam Syafi'i mengeluh jeleknya hafalannya? Itu Imam Syafi'i rahimahullah, ikhwatal iman, terkenal imam yang sangat kuat hafalannya, sangat cerdas dia. Orang yang lahir dari keluarga yang fakir, yang beli pena dan kertas aja untuk belajar ibunya nggak mampu. Di suatu ketika Imam Syafi'i pernah duduk di majelis gurunya. Teman-temannya bawa pena dan buku, kertas, dia cuma bawa telunjuk dan telapak tangan. Gak bisa nulis pakai telapak tangannya gini. Dilihat seperti itu, ditanya sama gurunya, "Ini ngapain kamu? Orang sibuk belajar kok main-main?" Apa jawab Imam Syafi'i?
Aktubud dars, saya nulis pelajaran. Pada waktu itu ada berapa riwayat, ada yang mengatakan gurunya telah membaca berapa puluh hadis, ada yang mengatakan gurunya telah menyampaikan seratusan hadis. Kemudian dipanggil sama gurunya, baca apa yang kau tulis. Gimana? Baca yang ditulis di tangan pakai gini. Ternyata beritanya Imam Syafi'i membaca hadisnya dari pertama sampai terakhir yang disampaikan gurunya tanpa ada kesalahan. Setelah itu Imam Syafi'i dijadikan asisten gurunya. Kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pernah dia hafal Quran di usia kecilnya, umur 7 tahun kalau nggak salah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis ya Imam Malik Muwatta yang lumayan tebal, segini atau segini tebalnya, ya segini, dalam waktu 1 minggu. Kalau diriwayatkan Imam Syafi'i ketika baca 1 halaman, dia tutup halaman setelahnya biar nggak terganggu hafalannya. Baca hafal, baca sini tutup sini hafal. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah tidak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap, sehingga mengganggu pikirannya. Dan setelah itu beliau merasa hafalannya berat, agak susah menghafal, lemah dia menghafal. Maka dia mengeluhkanlah kepada gurunya. Dan gurunya mengatakan tinggalkan kemaksiatan, karena itu kemaksiatan. Lihat, tidak sengaja ngelihat betis wanita yang nggak sengaja tersingkap, itu pun mempengaruhi hafalan, mempengaruhi kualitas belajar dan ilmu. Jadi nggak heran kalau kita sekarang di zaman sekarang susah belajar, karena kita nggak ngelihat seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan nggak sengaja ngelihat betis wanita yang tersingkap, yang nggak sengaja tersingkap. Tidak sengaja melihat betis seorang wanita yang nggak sengaja tersingkap. Itu merusak hafalannya. Lah kalau kita sekarang sengaja melihat paha wanita yang sengaja disingkap, coba, kenapa nggak rusak hafalan kita? Iya, iya, coba lihat anak muda zaman sekarang pakai rok sudah pendek, naik motor dising-singkan lagi tuh rok. Ya kan berarti sengaja disingkap. Dan kita ngelihatnya juga sengaja. Makanya nggak rusak hafalannya apa itu. Ini diantara ikhwatul iman, kita hidup di akhir zaman. Makanya nggak heran kalau Nabi bersabda, taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan suatu cobaan yang paling berat dirasakan laki-laki kecuali wanita. Bahkan banyak di antara penuntut ilmu yang dia tertipu dari ilmunya. Faham? Dia mengilmui bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tattabi'un nadratan fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniyah. Jangan kamu ikuti suatu pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, kedua. Karena hak bagimu yang pertama dan gak halal yang kedua. Jadi kalau ngelihat aurat orang tersingkap, wanita misalnya begitu cantiknya, kita sengaja terlihat pertama, sudah jangan lihat untuk kedua kalinya. Karena yang pertama ya qadarullah terlihat, yang kedua dosa. Nah ini karena mengetahui hadis ini, kesekali ngelihat dilototin sudah. Oh gitu, nggak selesai lagi sampai wanita itu berlalu. Dosa. Kok dosa, Ustaz? Karena fitrahnya manusia ketika ngelihat sesuatu yang haram langsung menunduk. Astagfirullah. Nah tapi mau kedua kali ini nggak boleh, ini dosa. Karena dia ngerasa punya ilmu kayak gitu nggak boleh kedua kali, jadi sekali dilototin sudah. Nah itu kan berarti tertipu dengan ilmunya. Tertipu dengan ilmunya. Mumpung kan yang halal sekali, yang kedua kali nggak boleh. Jadi mumpung lihat sekali pasat-pasatin. Berarti sengaja tuh. Sekali ini bakal ada orang cantik dipasatin sampai dia noleh biar kelihatan wajahnya gimana gitu kan. Kalau memang nggak sengaja seolah lari, pandangannya lari. Kalaupun nggak gitu maka kena hadis Nabi, kena firman Allah. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, katakan bahwa orang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Kita lanjutkan kembali kepada perkataan Talab bin Habib rahimahullah. Dia mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah. Taqwa, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah
di atas cahaya dari Allah, dia bangun di atas ilmu. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala Allah. Ini takwa. Jadi mengharapkan pahala Allah ini ketakwaan. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurim minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan pun dibangun dari cahaya. Ini maksiat, tinggalin. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena dia perkara yang keji dan jalan yang buruk. Ini Allah larang. Kemaksiatan kita tinggalkan karena ilmu, karena tahu ini larangan Allah. Kenapa kita meninggalkan ini? Takhafu iqaballah, karena takut siksaan Allah. Kalau kita kerjakan yang Allah haramkan, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna takwa yang pernah kita bahas. Takwa maknanya al-wiqayah, ittikhadzul wiqayati an adzabillah, min adzabillah. Mengambil suatu benteng dari azab Allah. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari makna takwa ini, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharap pahala Allah. Raja, mengharap pahala Allah. Tarju thawab Allah. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah, engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpullah dalam satu ketaatan kesempurnaan al-khauf war raja. Ar-raja wal khauf. Berharap pahala-pahala Allah, berharap janji-janji Allah, al-khauf, takut siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syarat sempurnanya ibadah. Al-khaufu war raja. Kalau syarat diterimanya ibadah, al-ikhlas wal mutaba'ah. Syarat sempurnanya ibadah ditambah dengan al-khauf war raja. Jadi kita ibadah ikhlas, mutaba'ah mengikuti contoh Nabi SAW. Ini diterimanya amalan, dan sempurnanya amalan kita ketika amalan kita diiringi dengan khauf, takut kalau amalan kita ditolak oleh Allah, takut kalau kita nggak beramal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, warraja, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. 4 hal terkumpul sempurna ibadahnya. Diterima dan sempurna. Diterima 2, sempurna 2. Kemudian berkata muallif rahimahullah, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah, adalah apa yang Allah ridhai, apa yang Allah perintahkan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Hanya kepada Allah sajalah. Mungkin yang baru belajar bahasa Arab bertanya-tanya, Ustaz, mana hanyanya? Kata hanya itu nerjemahin yang mana, Ustaz? Wa itu dan, ala itu atas, Allah Allah. Fatawakkalu, maka bertawakallah kalian. In jika kuntum kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Mana hanyanya? Kok antum bisa terjemahin pakai hanya? Membatasi hanya kepada Allah saja. Dari mana? Dari ilmu balaghah. Karena dalam ilmu balaghah ada kaidah, taqdimu ma haqqut ta'khir yufidut tahsir. Yang belajar bahasa Arab sampai ke ilmu balaghah faham. Taqdimu ma haqquhut ta'khir yufidut tahsir. Mengedepankan yang haknya di belakang
memberi faedah pembatasan. Haknya di belakang. Mesti apa? Fatawakkalu 'alallah. Fatawakkalu 'alallah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Tapi ini dibalik. Wa 'alallah fatawakkalu. Dikedepankan yang haknya di belakang, maka memiliki faedah pembatasan. Jadi artinya hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Seperti lafal na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Terus dibalik, ka-nya dikedepankan, iyyaka na'budu. Maka artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini diantara keutamaan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sekarang pertanyaan, apa itu tawakal? At-tawakkulu 'ala syai' al-i'timadu 'alaih. Bertawakal kepada sesuatu maksudnya bersandar, bergantung kepada sesuatu, bersandar atau bergantung kepada sesuatu. Ketika kita bertawakal kepada Allah, kita menyandarkan harapan kita, kita menggantungkan harapan kita kepada Allah. Udah percaya aja sama Allah. Sehingga maknanya bertawakal kepada Allah, maknanya al-i'timadu 'alallahi ta'ala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi'i wa daf'il madarri. Sehingga makna bertawakal kepada Allah adalah bersandar kepada Allah baik secara kecukupan atau hitungan. Allah akan mencukupi. Allah akan membantu fi jalbil manafi', dalam perkara untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan, wa daf'il madar, dan menolak kemudaratan. Jadi bersandar kepada Allah, Allah yang akan memberikan manfaat, Allah yang akan menolak mudarat. Wa huwa min tamamil imani, dan yang demikian termasuk kesempurnaan iman. Yakin dia ada beban, yakin Allah yang akan kasih jalan keluar. Dia sandarkan sama Allah. Bilang sama Allah. Bersimpu di hadapan Allah, laporan sama Allah. Wa alamatuhu liqaulihi ta'ala. Jadi itu termasuk kesempurnaan iman dan tanda-tanda adanya keimanan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kamu bertawakal jikalau kamu beriman. Berarti tawakal adalah tanda keimanan seseorang. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammahu liqaulihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan ketika seorang hamba jujur dalam bersandarnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kecukupan dari apa yang mengganggunya, apa yang membuat dia gelisah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan. Maka Allah akan mencukupi dirinya. Dan ikhwatul iman, kita di dunia ini yang diuji adalah iman. Kehidupan kita, Allah kasih kita hidup ini.
ketika Allah ciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Lalu Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka kehidupan kita yang diuji adalah keimanan kita. Namun kebanyakan kita dalam hidup lebih mengedepankan matematika daripada iman. Secara matematika nggak mungkin kalau kita berada terlilit hutang, kita banyak masalah, minta sama Allah bisa selesai, nggak mungkin. Secara hitungan matematika kita mesti ada upaya. Secara hitungan matematika kita, ketika kita ada uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, maka uang kita berkurang. Tapi kita hidup ini diuji iman. Nabi bersabda, la yanqusul malu bisadaqah. Harta nggak berkurang dengan sedekah. Kok gimana? Secara matematika mesti berkurang. Kok bisa nggak kurang? Nah, tinggal iman nggak ini? Percaya nggak? Kita ngedepankan matematika logika kita atau mengedepankan iman kita? Atau Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Quran surah Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam 1 biji yang tumbuh 7 dahan, yang masing-masing dahannya menumbuhkan 100 biji. 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Beriman gak sama Allah? Kemudian ketika dia telah terlilit hutang, atau ketika dia sudah susah hidup, fakir dia, gak bisa makan dia, gak bisa minum dia, gak ada pekerjaan yang menerima dirinya, sudah susah payah cari kemana-mana, gak ada pekerjaan kecuali menurut pemikiran dia tinggal satu pekerjaan yang bisa dia lakukan. Apa itu? Menjual dirinya misalnya. Maka sejatinya ini diuji keimanannya. Kalau secara matematika sudah nggak bisa, saya sarjana enggak, pendidikan rendah, kerja apa-apa ditolak, tapi saya punya penampilan, ya ini satu-satu yang bisa saya jual, misalnya jual dirinya misalnya. Ini orang-orang yang tadi kurang imannya, dia hanya mengedepankan matematikanya. Kalau dia beriman, hidup ini diuji iman, Allah ada janji, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu makhluk pun yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah rezekinya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Allah yang memberi rezeki. Nah, sekarang kita, kalau hidup kita mengedepankan matematika, kita akan terjerumus. Namun ketika hidup kita mengedepankan iman, sudah habis mentok, tinggal sandar sama Allah. Sudah, kalaupun mati Allah yang kasih mati, kalaupun hidup emang Allah yang memberikan kehidupan, dan Allah telah janji dan Allah gak bakal menyelisihi janjinya. Makanya seorang mukmin itu tenang hidupnya. Orang yang bertauhid, kembali saya katakan, tauhid membuahkan akhlak. Di antara akhlak dari orang yang bertauhid adalah dia tidak suka sakwa, tidak suka mengeluh. Kenapa? Ketika tertimpa suatu hal yang mengganggu dirinya, hal yang menyempit dirinya, dia bertawakal kepada Allah dan dia yakin janji Allah itu pasti. Namun orang-orang yang kurang tauhidnya akan mengeluh sana, mengeluh sini, bahkan menuduh orang kambing hitam, mencari kambing hitam ini sebabnya fulan, sebabnya si fulan. Orang yang bertauhid sejatinya akan berbaik akhlaknya, karena tauhid membawakan akhlak. Minimal akhlaknya dia sadar semua sesuatu itu akibat tangannya, bukan karena orang lain. Gak akan cari kambing hitam. Karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa dirimu akibat tanganmu sendiri. Maka agak aneh atau orang yang bertauhid tetapi kurang berakhlak. Kita doakan, mungkin kurang bisa mengamalkan ilmunya. Semoga Allah memberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmunya. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya.
ay kafihi thumma tam'ana al-mutawakkilu biqaulihi innallaha baligh amri. Maksudnya Allah akan mencukupi dirinya dan dia berharap kepada zat yang dia bertawakal kepadanya, karena Allah berfirman dalam Quran surat Talaq ayat ketiga, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah ini keputusannya itu akan sampai, perkaranya Allah akan sampai. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Apa saja yang Allah inginkan tidak akan lemah, tidak akan mungkin bisa ada yang menghalanginya. Dan perlu diketahui ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tawakal itu ada beberapa macam. Yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min tamamil imani wa alamati sidqihi. Tawakal kepada Allah ini termasuk kesempurnaan iman dan tanda jujurnya keimanan tersebut. Wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Dan perkara ini wajib. Gak sempurna keimanan kecuali dengan ini, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal yang kedua adalah tawakkulus sir. Tawakal secara tersembunyi, tawakal yang tersembunyi, atau tawakal yang sir, ya. Apa sir tuh? Pelannya, jahar keras, istilah bahasa. Bi an ya'tamida ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin fa hadza syirkun akbar. Tawakal yang kedua, tawakal sir, tawakal yang tersembunyi tadi, adalah ketika seseorang dia bersandar kepada mayit dalam hal menggapai manfaat dan menolak mudarat, maka ini syirik besar. Datang ke kuburan si mayit, wahai mayit yang ada dalam kubur misalnya, berikan saya tanda nomor berapa nanti keluar, misalnya kan. Bertawakal dia kepada mayit, nanti ada nomornya berapa, sudah dia percaya benar tuh, dia pasang nanti. Ternyata ya kalau misalnya tembus, mau tambah dia iman kepada mayit tadi, nambah percaya kepada mayit, tambah syirik dia, syirik akbar nantinya. Kalau misalnya nggak ketemu, nggak kena misalnya. Itu orang-orang yang pasang togel ketika datang ke kuburan, dapat wangsit nomor, ternyata nomornya nggak tembus, apa yang terjadi? Mungkin saya semalam kurang syaratnya, coba lagi malam ini, gitu kan? Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqidu anna lihadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil kaun. Karena hal demikian, kenapa dikatakan syirik besar? Karena hal demikian gak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang berkeyakinan bahwasanya mayit ini memiliki kemampuan yang rahasia yang terhadap perkara-perkara alam semesta, memiliki kemampuan terhadap perkara alam semesta. Ketika dia minta nomor kepada penghuni kubur, berarti dia meyakini bahwasanya penghuni kubur ini tahu perkara alam semesta, tahu nanti apa yang akan terjadi besok, apa yang akan keluar besok kan, berarti tahu perkara gaib. Ketika dia meyakini ada yang tahu perkara gaib selain Allah, maka dia syirik. Jelas syirik besar. Kenapa? Karena Allah berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tapi dia mengetahui ada yang tahu perkara gaib selain Allah, berarti menyekutukan Allah dalam hal mengetahui perkara gaib. Wala farqa baina an yakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan aduwan lillahi ta'ala. Enggak ada bedanya, baik yang dalam kuburan itu mau dia nabi atau wali atau taghut atau musuhnya Allah, ya enggak ada pengaruh, semua sama syirik. Tapi ini kan kuburan nabi, ya berarti dia menganggap nabi tahu perkara gaib. Oh, nabi aja dia nggak tahu, nabi aja nggak tahu perkara gaib, ya berarti kalau menyetarakan dengan Allah berarti syirik.
Kemudian yang ketiga, tawakal yang ketiga, at-tawakkulu 'alal ghairi fima yatasarrafu fihi al-ghairu ma'a syu'uri bi'uluwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkil anhu. Tawakal kepada orang lain dalam hal orang tersebut mampu diiringi dengan perasaan tingginya kedudukan dan luasnya kedudukan orang yang dia tawakal kepadanya. Diiringi pengagungan berarti. Contoh, an ya'tamida alaihi fi husulil ma'ashi wa nahwihi, fahadha naw'un minasyirkil asghar. Seperti contohnya seseorang bersandar kepada orang lain dalam perkara mendapatkan penghidupan dan semisalnya. Ana ini Ustaz, kalau nggak kerja sama dia, ana nggak bisa hidup. Nah, bersandar penghidupan hanya kepada bosnya, kepada atasannya. Maka ini yang semisalnya juga termasuk bagian dari syirik kecil. Kenapa? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaihi. Karena kuatnya ketergantungan hati dan bersandarnya hati kepada dia. Makanya termasuk syirik kecil. Amma law i'tamada alaihi ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qadara dhalika ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi. Adapun apabila dia tadi bersandar kepada orang tadi, kepada atasannya tadi yang ngasih dia kehidupan tadi, bersandar bahwasanya atasannya tadi atau majikannya tadi hanyalah sebab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mentakdirkan demikian melalui tangan atasannya tadi, maka ini enggak mengapa. Idza kana lil mutawakkili alaihi atharun sahihun fi husulihi. Kalau di orang yang dia bertawakal kepadanya tadi memiliki pengaruh yang benar, benar-benar dia dapati. Ya. Benar-benar dia akan kasih gaji gitu. Tapi dia meyakini ini gaji dari Allah melalui tangan dia aja. Nah, ini tidak mengapa. Tapi kalau bersandar sampai di antara ciri-ciri orang yang kena syirik kecil berarti bisa kita simpulkan orang-orang yang termasuk kena syirik kecil dan dosa besar, sepaket dah syirik kecil dosa besar, lagi syirik juga dosa besar tambah dosa besar lagi. Orang yang bertahan bergantung pada pekerjaan yang haram. Kenapa kamu nggak keluar aja cari yang halal? Woi, kalau saya keluar saya mau makan apa? Saya nggak bisa hidup. Disinilah saya cari hidup. Saya kata gitu katanya. Dia bersandar kepada demikian. Makanya termasuk kesyirikan. Kenapa? Ya karena dia meyakini yang itu yang kasih rizki, bukan Allah. Pekerjaan haramnya itu yang kasih rizki. Kalau dia yakin Allah yang kasih rizki, ya dia tinggalin pekerjaan yang haram. Dia cari yang halal. Nanti rizkinya gimana? Kan Allah yang kasih. Allah yang kasih rizki. Saya selama ini dapat rizki dari jalan yang haram. Sekarang saya mau cari rizki dari jalan yang halal. Kan Allah yang kasih rizki. Cuma kita yang kasih stempel rizki itu halal apa haram. Paham? Rizki Allah telah tetapkan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini bimikbi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Bahkan dipertegas lagi ketika kita berada dalam perut ibu kita.
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan segumpal cairan, dalam bentuk cairan. Kemudian 40 hari lagi berbentuk segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi berbentuk segumpal daging. 120 hari dalam kandungan. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya malaikat dan meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Wa syaqiyun aw sa'idun. Dan dia diperintahkan untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia termasuk orang yang bahagia di surga atau menderita di neraka. Telah tetap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia masih mau cari stempel yang haram. Contoh yang lebih konkret, ketika misalnya lagi dalam keadaan sempit, kita pulang kerja bawa uang 10 juta misalnya. Kemudian di tengah jalan kita dirampok. Dan berhasil tuh yang rampok, dapat uangnya, dirampok. Maka uang 10 juta itu rezeki siapa? Rezeki kita apa rezeki perampok? Nah, kok bingung jawabnya? Kalau bingung jawabnya sudah, sekarang diperampok. Antum pulang ke rumah bilang sama istri, "Mah atau Umi, tadi saya bawa pulang gaji 10 juta, tapi di tengah jalan dirampok Mi. Maaf ya nggak bisa ngasih uang." Apa jawaban Uminya? Kalau Uminya nggak soleha, istri nggak soleha, itulah mata taruh mano, jalan tuh hati-hati gaya nian, kita nak makan apa, makanya marah. Tapi kalau istrinya soleha, nggak apa-apa Bi, bukan rezeki kita. Nah, kalau bukan rezeki kita, rezeki siapa berarti? Rezeki perampok. Sudah. Kok rezeki dia sana yang kerja dia dapat? Ya rezeki perampok. Kalau nggak rezeki perampok, nggak berhasil yang rampok. Lagi ngerampok, mas dihakimi masa. Sudah, nggak rezeki dia. Berhasil berarti rezeki dia. Cuma dia kasih stempel, tek sama rezekinya, stempelnya, labelnya haram. Nah, kita yang kasih label. Rezekinya Allah tentukan. Allah tentukan hari ini antum dapat 10 juta. Tapi karena gak sabar cari jalan haram dan dapat, dia tuh rezeki 10 juta dapat, tapi dia kasih stempel haram. Gak tahu Ustaz ada cara lain, makanya kurang iman tadi. Siapa tahu dia beriman, dia tetap bekerja, ternyata memang rezeki 10 juta Allah dapat, tiba-tiba pada hari itu dia berhasil jual tanah temennya misalnya. Laku mahal ratusan juta. Dapatlah persentase 10 juta kan? Rezekinya 10 juta, stempelnya halal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Stempel rezekinya halal. Kalau tadi stempel rezekinya haram. Jangan dibalik. Oh Ustaz, ini dari rezeki saya nih, Allah tetapkan. Kalau enggak tuh enggak bakal dapat. Iya. Allah sudah tetapkan dari jauh sebelum antum berbuat, Allah sudah tetapkan. Tapi antum dikasih stempel haram sama rezeki antum. Nah, kalau masih bertahan dengan stempel rezeki haram, berarti kurang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab lagi nih, Ustaz, cari yang halal, cari yang haram be susah, apalagi cari yang halal. Nah, ini. Jawabnya gimana? Kalau cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal katanya. Jawabnya gimana? Ya simpel aja. Berarti kalau antum cerdas, antum cari yang halal. Kok gitu Ustaz? Haram susah, halal susah. Lah sama-sama susah, cari yang halal aja. Jelas berkah, yang haram gak berkah. Mati masuk neraka. Sudah susah payah di dunia, mati masuk neraka. Ketahuan orang binasa. Yang halal susah di dunia, dapatnya berkah, akhiratnya masuk surga. Kalau cerdas kan cari yang halal sekalian, sama-sama susah kok. Kemudian yang keempat,
Tawakal yang keempat, at-tawakkulu 'alal ghairi fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkilu bihaitsu yanibu aw yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabah fa hadza la ba'sa bihi bidalalatil kitab. Yang keempat, tawakal kepada orang lain dalam hal orang yang ditawakalkan, orang yang diwakilkan tadi bisa menjadi wakil orang lain dalam perkara yang diperbolehkan perwakilan. Jadi kita bersandar kepada, bertawakal itu bertawakal kepada orang yang kita wakili terhadap perkara yang boleh diwakili. Apa perkara yang boleh diwakili? Banyak. Apa ada perkara yang nggak boleh diwakili? Banyak juga. Apa di antara perkara yang nggak boleh diwakili? Nikah nggak boleh diwakili. Gimana nikah diwakili sama orang lain ya? Ya. Yang boleh diwakili banyak di antara yang boleh diwakili. Misalnya dagang diwakili ke orang, gitu kan? Yang boleh diwakili. Maka fahadza la ba'sa bihi bidalatil kitab. Ini enggak mengapa dengan dalil dari kitab was sunnah dan hadis Nabi SAW wal ijma' dan juga ijma' para ulama. Karena Ya'qub Nabiullah alaihissalam pernah berkata kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anak yang Allah beritakan dalam Al-Quran, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu. Tapi perhatikanlah, jaga benar-benar nih Yusuf dan saudaranya. Ini bapaknya nih Ya'qub nih bersandar kepada anak-anaknya, bertawakal kepada anak-anak untuk keamanan Yusuf dan saudaranya. Benyamin ya. Quran surat Yusuf ayat ke-87. Wa wakkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sidqati amalan wa hifadhan. Nah, Nabi Allah Ya'qub ini bertawakal di atas kejujuran ya dan amalan serta penjagaan. Wa wakkala fi itsbatil hududi wa iqamatiha, dan juga bertawakal dalam menetapkan batasan-batasan dan melaksanakannya. Wa wakkala ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hadyihi fi hajjatil wada' an yatasaddaqa bi juludiha wa jalaliha. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertawakal ya, mempercayakan bergantung kepada orang dalam hadinya, dalam sembelihannya di haji wada, agar disedekahkan kulit-kulitnya. Jadi dia sudah, nanti daging sembelihan saya ini kulit-kulitnya tolong sedekahkan. Nah, dia bersandar kepada orang yang dia wakilkan. Boleh ini. Wa an yanhara ma baqiya minal mi'ati ba'da an naharan sallallahu alaihi wasallam biyadihi 63. Dan di antara bentuk tawakalnya dia menyembelih onta sisanya, yaitu setelah banyak 100 onta setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya 63 sembelihan. Jadi Nabi menyembelih dengan tangan 63, sisanya diwakilkan ke yang lain. Maka boleh tawakal seperti ini. Wa ammal ijma'u ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haditsil jumlah. Maka ijma', hukum dalil ijma' yang membolehkan hal demikian adalah difahami dari banyaknya dalil-dalil yang memberitakan bahwasanya diwakilkan seperti itu. Termasuk kita bersandar kepada, kita punya perusahaan nih, punya usaha. Lalu kita sandarkan kepada pegawai kita. Ya, sudah kamu buka sekian-sekian, kamu jaga ya. Sudah, kita bersandar sama dia nih, penghasilannya berapa, gimana kita bersandar sama dia. Ini nggak apa-apa dalam hal yang boleh untuk diwakilkan. Namun kalau nggak boleh diwakilkan, yang nggak bisa diwakilkan, maka nggak boleh. Ya, ini tawakal, wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya tawakal ada 4, dan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Mungkin ini bisa kita bahas pada perjumpaan kali ini. Ada pertanyaan, silakan.
Jika nggak ada, semoga bermanfaat. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yuwafiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dhawi akhlaqil mahbubin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.